Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat. Salam juga buat keluarga dan semua di rumah. Salam sehat dan bahagia selalu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Pada materi kita kali ini, kita membahas tentang kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Mungkin kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Anak-anak, pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, pada materi kita hari ini, kita membahas tentang penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Anak-anak, tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan teks deskripsi dalam bahasa lisan. Sebagai contoh, kita akan menemukan peristiwa atau melihat benda sebagai objek yang menuntut kita untuk diceritakan kepada orang lain. Tanpa sadar, kita telah menggunakan teks deskripsi. Saat mendeskripsikan objek kepada orang lain, kita harus menceritakan karakteristik dari objek tersebut. Karakteristik dari objek tersebut menjadi ciri teks deskripsi yang harus diketahui banyak orang. Sebagai penutur, kita dapat menceritakan karakteristik objek dari mana saja. Cara penceritaan teks deskripsi tidak dibatasi oleh aturan yang jelas. Namun, teks deskripsi harus memiliki fungsi sosial, artinya pendeskripsian atau penggambaran tentang sebuah objek harus jelas dan diterima pendengar atau orang lain. Lalu, bagaimanakah cara menyampaikan isi teks deskripsi yang baik? Nah, penyampaian isi teks deskripsi harus memperhatikan pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks deskripsi yang didengar atau dibaca. Nah, di sini ada beberapa kiat agar memahami informasi teks deskripsi dengan baik. Nah, kiat-kiatnya adalah sebagai berikut. 1. Kita harus mengingat atau mencatat informasi yang disampaikan. Kedua, mengingat atau mencatat orang yang menyampaikan informasi. Ketiga, mengingat atau mencatat informasi sasaran yang dituju dalam informasi tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu membuat catatan sebagai bahan penceritaan. Nah, dalam bentuk lisan, teks deskripsi dapat disajikan baik dalam bentuk rekaman suara maupun tayangan suara dan video. Kita dapat menyajikan teks deskripsi dalam bentuk lisan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam menyajikan teks deskripsi dalam bentuk lisan. Yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Kedua, menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Kemudian yang ketiga, menghindari penggunaan kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang yang menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Keempat, menghindari kata-kata yang mengandung syarat
untuk mendeskripsikan objek. Kemudian kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan yang keenam, menyampaikan deskripsi objek secara runtut. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, ibu akan menyampaikan teks deskripsi mengenai destinasi wisata Bukit Tangkiling. Ini ibu akan menyampaikan teks deskripsi mengenai destinasi wisata Bukit Tangkiling. Ini ada Bukit Tangkiling, selamat datang di objek wisata Batu Benama. Nah, ibu akan bacakan dan ibu akan menyampaikan teks deskripsinya. Bukit Tangkiling berada di Jalan Cilikriwut, kilometer 32 arah luar kota Palangkaraya. Bukit Tangkiling tidak jauh dari jalan raya yang menghubungi kota Palangkaraya dengan Kasongan, ibu kota Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Bagi wisatawan yang pernah berkunjung ke tempat ini, pemandangan atas Bukit Tangkiling memang lebih indah dinikmati sehabis hujan, dan alam di sekitar bukit ini pun begitu mempesona. Bukit Tangkiling yang berjarak 34 km dari pusat kota Palangkaraya sudah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata terpadu unggulan. Kita juga bisa melihat beberapa jenis satwa, melakukan wisata religi dan drawing. Untuk mencapai titik pemandangan terindah di Bukit Tangkiling, dengan tinggi sekitar 500 meter di atas permukaan laut, kita harus menempuh setengah jam perjalanan mendaki. Namun, segala rasa lelah pun segera terbayar ketika hamparan hijau dari pepohonan menyambut kita di puncak Bukit Tangkiling. Taman wisata alam Bukit Tangkiling ini tampaklah ikon Palangkaraya, yakni jembatan kahayan berwarna jingga. Di sisi lain terlihat Bukit Baranahu, Kalalawit, Tabala, Tunggal, Bulan, Buhis, Lisin, dan Lian yang masih termasuk kawasan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling. Tentunya, Tangkiling merupakan bukit paling populer di kawasan tersebut. Kita bisa naik sebongkah batu besar yang berada di Bukit Tangkiling. Di sana, seantero Palangkaraya bisa dilihat dengan leluasa. Di puncak Bukit Tangkiling dengan tinggi 197 meter di atas permukaan bumi, beberapa pedagang menjajakan minuman dan makanan ringan. Jalur menuju puncak bisa ditempuh melalui dua rute utama. Karena itu, jalur pulang dan pergi bisa dilalui tidak dengan trik yang sama, agar bisa melihat suasana berbeda. Jalur-jalur itu masih berdekatan dengan pelataran parkir kendaraan bermotor, sehingga wisatawan tak perlu berjalan jauh saat mulai mendaki. Tempat ini biasanya ramai di hari libur, karena banyak orang yang berekreasi ke tempat ini. Di Bukit Tangkiling terdapat sebuah batu yang berbentuk seperti perahu. Konon ceritanya pada dahulu kala batu tersebut adalah sebuah batu bernama Atta Bahtera yang berubah menjadi batu. Bukit Tangkiling ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata terpadu unggulan, karena di sana juga terdapat tujuan wisata religi. Biara Pertapan Karmel dan Pura Hindu Kaharingan dibangun di kawasan itu. Pesona alam kian lengkap dengan kebun binatang mini. Berbagai satwa bisa dilihat, antara lain binturong, landak, dan kera. Bagi Anda yang tidak membawa kendaraan pribadi, dapat menyewa kendaraan roda 2 atau 4 di kawasan kota Palangkaraya. Untuk motor, harga sewanya sekitar 100.000 per 24 jam. Sementara untuk mobil berkisar 300.000 per 24 jam. Bagi Anda yang tidak mempunyai waktu lebih untuk menikmati kota Palangkaraya, Bukit Tangkiling
bisa menjadi pilihan yang tepat. Di samping mudah dijangkau, dari puncak Bukit Tangkiling kita juga dapat menikmati landscape Palangkaraya secara keseluruhan. Nah, inilah yang dapat Ibu sampaikan anak-anak mengenai destinasi wisata Bukit Tangkiling. Oke anak-anak, ini ada soal, ada 2 ya. Sekarang kamu akan menyampaikan teks deskripsi berdasarkan media gambar. Kamu pilih gambar terserah yang kamu senangi, gambar apa yang kamu sukai. Kemudian berdasarkan gambar yang tadi kamu pilih, lalu kamu kumpulkan informasi berkaitan dengan objek gambar tersebut. Nah, selamat bekerja, semoga sukses. Mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.